Halo guys, selamat datang kembali di Lance Intuitions. Apa kabarnya nih? Semoga dalam keadaan sehat-sehat saja dan bahagia ya guys. Oke, kita pick a card lagi. Kita pilih kartu lagi. Kali ini temanya adalah pendapat lawan jenis tentang dirimu. Seperti apa sih mereka memandang kamu? Ya, positifkah, negatifkah? Kita berharap yang positif-positif saja ya teman-teman. Oke, ini pembacaan untuk umum banget, general banget. Baik kamu divine feminine, kamu divine maskulin, energi dominan kamu kemana sih? Kamu laki-laki, perempuan, kamu sudah punya pasangan maupun belum, bebas. Ya, semua situasi dan kondisinya, juga energi kartunya. Kamu tinggal lihat dengan situasi dan kondisi kamu sendiri. Hanya kamu yang tahu ya guys. Energi kamu, situasi kamu, kondisi kamu gitu ya. Kalau memang nanti kira-kira dari hati kecil kamu, dari intuisi kamu berkata bahwa ini bukan aku banget nih gitu. Kamu gak serak dengan hasil bacaannya, tidak sesuai dengan harapan kamu gitu ya. Intinya dengarkan intuisi kamu ya teman-teman. Kalau memang gak cocok sama harapan kamu, situasi dan kondisi kamu ya berarti memang bukan energi kamu yang aku tarik di sini ya, dan bacaannya mungkin belum untuk kamu ya. Kalau memang nggak sesuai, kalau memang nggak cocok, kalau memang tidak resonate, jangan pernah dipaksakan ya teman-teman ya. Aku sih berharapnya resonate ya, setidaknya satu atau dua hal gitu ya yang cocok sama kamu gitu. Diaminkan yang baik-baiknya, diambil energi positifnya, dibuang yang negatifnya ya guys. Harap bijak dan bersikap dewasa dalam menyikapi setiap tebaran kartunya nanti. Aku akan jelaskan apa adanya kok ya. Teman-teman, pilih dengan intuisi, pejamkan mata kamu, tarik nafas. Ya, tenangkan hatimu, sebutkan pertanyaannya. Pendapat lawan jenis tentang diriku apa sih? Ya, pilihan 1, pilihan 2, dan pilihan ketiga. Oke, pilihan 1 kita mulai ya. Halo semuanya yang memilih pilihan ke-1 ya, yang memilih pilihan ke-1 sesuai dengan intuisi kamu. Kita lihat ya, menurut pendapat lawan jenis, kamu itu sosok yang seperti apa? Kamu itu seseorang yang seperti apa? Ya teman-teman, baik kamu divine feminine, kamu divine maskulin, kamu laki-laki, kamu perempuan, kamu sudah punya pasangan ataupun belum, bebas. Kamu tinggal sesuaikan dengan situasi dan kondisi kamu sendiri teman-teman ya. Diaminkan yang positif, diambil energi positifnya, dibuang yang negatifnya. Kalau memang gak cocok sama sekali dengan energi kamu, dengan harapan kamu, ya sudah, tolong dimaklumi ya guys. Aku tidak bisa menarik energi kamu sepenuhnya, seluruhnya di luar sana. Yang jujur aku gak tahu seberapa banyak sih yang menonton videoku gitu ya, seberapa banyak sih energi yang bisa aku tarik kali ini gitu ya teman-teman ya. Ya kalau memang gak cocok ya jangan terlalu dibawa perasaan ya. Jangan sinis, jangan negative thinking. Jangan berikan energi negatif untuk dirimu dan untuk Lance Intuitions. Oke teman-teman, aku akan bacakan setiap tebaran kartunya secara random berdasarkan intuisiku. Kamu tinggal lihat kecocokannya di mana sama situasi dan kondisi kamu, ya. Oke. Pendapat lawan jenis tentang dirimu. Kita lihat ya guys. Di sini ada Seven of Wands, 7 tongkat. Knight of Wands. Ada Five of Swords. Oke, ada Six of Wands. Oke, ada Ace of Cups dan ada Four of Swords ya. Kamu dapat bonus 1 nih ya. Aku mintanya 5, ternyata kamu yang memilih pilihan 1 dikasih bonus 1 kartu. Oke, aku rapihin dulu. Lawan jenis ini bisa siapa saja ya guys. Bisa mungkin pasangan kamu, baik kamu sudah menikah maupun belum ya. Seseorang yang sedang PDKT sama kamu atau pendekatan sama kamu, seseorang yang ingin mengenal kamu lebih jauh, mungkin juga saudara lelaki kamu gitu. Siapa saja ya teman-teman, bisa siapa saja. Intinya adalah ini adalah pendapat lawan jenis tentang dirimu ya. Six of Wands. Di sini jujur ya guys, menurut pendapat lawan jenis ini, mungkin ini aku merasakan sangat kuat ya energi dari dunia pertemanan ya. Apa ini? Seven of Wands, sorry ya. Seven of Wands, ada Five of Swords ya. Ini
aku kuat dari dunia pertemanan, bahkan seseorang yang pernah berkonflik sama kamu, pilihan satu ya, aku jujur apa adanya ya teman-teman ya. Menurut pendapat dia, kamu orang yang sulit untuk apa ya, istilahnya agak egois. Ada keegoisan dari dirimu yang begitu kuat ya, orang yang nggak mau mengalah, pantang menyerah gitu ya. Seseorang yang kalau udah maunya gitu ya, agak keras kepala, ada ego juga di situ, ego yang cukup kuat karena di sini aku merasakan energi fire sign ya, Leo, Sagittarius dan Aries, terutama Aries di sini kuat sekali ya teman-teman. Sementara ini aku melihat zodiak energi kamu gitu, kamu orang yang akan menghalalkan segala cara untuk meraih apapun yang kamu inginkan. Memang sih dari Knight of Wands aku rasakan energinya, kamu sosok yang sangat aktif, sangat kreatif ya. Ada Knight of Wands, ada Six of Wands gitu, sangat kreatif, terutama dalam dunia pekerjaan kamu, entah kamu berbisnis, berwira swasta, ataupun kamu memang seorang pegawai, kamu bekerja dengan orang lain di sebuah perusahaan. Kalau kamu bekerja di sebuah perusahaan, kayaknya memang kamu banyak sekali saingannya di situ, atau kamu menganggap teman-teman kamu ya, rekan kerja kamu ini adalah saingan terberatmu ya teman-teman, dari Seven of Wands ya. Dan lawan jenis cenderung menilai kamu yaitu ya orang yang sangat menghalalkan segala cara untuk mendapatkan apa yang kamu inginkan dalam hal karir, dalam hal posisi, jabatan, cuan ya, uang gitu maksudnya gitu teman-teman ya. Di mata lawan jenis kamu seperti itu, tapi memang kamu sosok yang kuat, struggle banget gitu ya, pantang menyerah, orang yang sangat aktif, kreatif. Kamu orang yang tidak suka, terkesan tidak suka berdiam diri. Kamu terkesan tidak suka pekerjaan yang di dalam ruangan, yang terlalu mengekang kebebasan kamu. Dari Knight of Wands aku rasakan energinya teman-teman. Dari Knight of Wands jujur aku rasakan energinya. Ini kayaknya seseorang yang pernah kamu sakiti dalam hal cinta ya guys. Mungkin ini adalah mantan pasangan kamu, mungkin seseorang yang merasa kamu pernah ghosting gitu ya teman-teman ya. Kamu pernah pendekatan, tiba-tiba kamu ngilang gitu ya. Menurut pendapat dia adalah kamu adalah seorang player, orang yang tidak mau atau belum siap berkomitmen terhadap hubungan percintaan, karena aku lihat dari Ace of Cups di sini ya. Ya, jelas dari Knight of Wands dan ada Ace of Cups. Ini kayaknya dia pernah jatuh cinta sama kamu, bahkan sampai sekarang dia masih merasakan cinta itu sama kamu, ketertarikan yang begitu dalam. Tapi ya, apa boleh buat teman-teman, mungkin kamu kurang tertarik sama dia gitu ya. Sementara dia berpendapat bahwa memang kamu orang yang tidak bisa berkomitmen, tidak bisa dijaga kepercayaannya gitu ya teman-teman ya, dalam hal cinta, sulit untuk setia gitu ya teman-teman ya. Oke, dari ini ada Six of Wands dan ada Ace of Cups. Ini ya aku rasakan energi kayaknya yang memilih pilihan satu, kamu sudah punya hubungan yang sangat spesial, sangat berkomitmen, bahkan di sini ada pernikahan ya. Ini kayaknya pendapat dari pasangan kamu ya, entah kamu bertunangan atau kamu menikah lah, pokoknya intinya di dalam hubungan kamu dengan pasangan kamu ini penuh dengan cinta ya. Dari Ace of Cups aku rasakan energinya dia sangat mencintai kamu teman-teman. Menurut pendapat dia kamu adalah orang yang sangat welas asih, kamu orang yang sangat penyayang, dan dia juga mencintai kamu ya, jelas ya dari Ace of Cups aku rasakan. Bahkan di sini ada yang baru jadian ya. Ini adalah pendapat dari dia, pasangan kamu. Sebagian kecilnya ada yang baru jadian dari Ace of Cups ya. Lagi cinta-cintanya banget. Menurut pendapat dia adalah kamu sosok yang sangat dia cintai, sosok yang layak untuk dicintai sama dia gitu ya teman-teman ya. Kamu sosok yang lembut, romantis. Dari Ace of Cups aku rasakan energinya. Ini jelas dari pasangan kamu ya. Dari Six of Wands juga aku rasakan energi ini. Pasangan kamu sudah menikah gitu. Dia ingin mencapai kesuksesan dalam hal finansial. Dia ingin mencapai kesuksesan dalam hal percintaan juga sama kamu gitu guys ya. Pendapat dia adalah kamu adalah orang yang layak untuk dicintai, diperjuangkan ya oleh pasangan kamu ini gitu ya, terutama bagi kamu yang udah jadian bahkan sudah menikah gitu ya. Dari Four of Swords ya, menurut lawan jenis kamu ini orang yang anteng banget teman-teman. Aku jelaskan sekali lagi ya, aku jelaskan setiap tebaran kartunya random,
Ini banyak sekali energi yang aku tangkap di sini ya, teman-teman ya. Ada yang barbar banget ya. Menurut lawan jenis kamu nih barbar banget deh, pokoknya nggak bisa diem orangnya gitu ya. Selalu mencari kesibukan gitu ya teman-teman ya. Aktif banget, kreatif banget, menghalalkan segala cara untuk mendapatkan cuan ya, mendapatkan posisi dan jabatan, mendapatkan apapun yang kamu inginkan. Mungkin ini pendapat dari saingan kerja kamu, saingan bisnis kamu, rekan kerja kamu mungkin, bahkan orang yang pernah berkonflik sama kamu ya guys. Kamu tinggal sesuaikan saja situasi dan kondisinya dengan dirimu sendiri ya, dengan kehidupanmu sendiri. Oke, dari four of swords ya, 4 pedang di sini. Menurut pendapat lawan jenis, kamu ini orang yang dekat dengan Tuhanmu, anteng banget orangnya gitu ya. Kamu memang senang bersosialisasi, tapi ya kamu senang bersosialisasi, tapi memang orang yang agak tegas kalau memang kamu membutuhkan me time, membutuhkan waktu untuk sendiri. Me time-nya kamu ini bukan jalan-jalan sendiri, hangout sendiri gitu ya. Tidak, tapi kamu me time-nya lebih ke masuk kamar, bermeditasi, berdoa, berkontemplasi, berbicara dengan dirimu sendiri gitu ya, tanpa ada gangguan dari siapapun. Gitu ya, menurut pendapat lawan jenis ya. Mungkin ini lawan jenis ini adalah seseorang yang setiap hari melihat sudah hafal banget dengan dirimu. Mungkin sahabat kamu, pasangan kamu, orang tua kamu, adik kakak kamu, siapapun itu ya teman-teman ya. Intinya dia adalah udah sangat kenal banget sama kamu, rutinitas kamu, sifat-sifat kamu ya, dari four of swords ya teman-teman ya. Ya seperti itu. Kamu akan sangat tegas kalau membutuhkan waktu sendiri gitu ya. Ya seperti itu. Oke, kita lihat lagi pendapat lawan jenis tentang dirimu. Oke, ada The Tower. Ya, kamu sosok yang sangat emosional ya, teman-teman ya. Ada The Fool, Knight of Cups, King of Coins, dan ada Page of Cups. Oke. Pendapat lawan jenis tentang dirimu. Di sini aku merasakan energi, ada fire sign, tadi sudah aku jelaskan. Leo, Sagittarius, dan Aries. Ada water sign itu Pisces, Cancer, dan Scorpio. Di sini kamu punya intuisi yang cukup tajam ya teman-teman ya. Aku lihat ya energinya ya. Ada juga Aquarius, Libra, dan Gemini ya. Itu energi zodiakmu yang terbaca di sini guys ya. Belum tentu ini zodiak kamu ya. Bisa saja hanya energi ya. Oke, dari The Tower ya. Menurut lawan jenis ini adalah kayak aku merasakan energi kuat sekali, orang yang pernah berkonflik sama kamu atau bahkan sekarang masih diem-dieman, masih perang dingin mungkin gitu ya teman-teman. Dari Seven of Wands, 7 tongkat, dan ada The Tower. Ini ya, menurut lawan jenis, khususnya dia yang lagi nggak tegur-teguran sama kamu, pernah adu pendapat, pernah berkonflik gitu ya. Konfliknya cukup besar kayaknya ya teman-teman ya. Entah apa yang kalian bicarakan di situ, tapi kayaknya ini dari lingkungan pekerjaan, lingkungan pertemanan kamu ya teman-teman. Dari The Tower, menurut dia kamu orang yang sangat emosional, sangat egois, punya tingkat keegoisan yang sangat tinggi gitu ya teman-teman. Apa ya, kayak nggak mau kalah gitu. Apapun yang sudah menjadi keputusan kamu itu kayaknya kamu nggak bisa tarik lagi, kamu nggak bisa menerima pendapat orang lain gitu ya, menurut dia ya teman-teman. Masalah ini benar atau tidak dirimu seperti ini ya, balikan lagi ke dirimu. Kamu kontemplasi, kamu bertanya apakah memang kamu seperti itu. Karena setiap manusia, setiap kita itu bebas berpendapat ya teman-teman, bebas berpendapat. Bahkan dengan keluarga saja kita bebas berpendapat. Kamu orangnya seperti ini, kamu orangnya seperti ini gitu ya. Tapi apakah itu benar atau tidak, ya kamu balikan lagi ke dirimu sendiri ya guys. Aku hanya membacakan setiap tebaran kartunya saja ya. Ya, dari The Tower, kamu punya keegoisan yang cukup besar, cukup tinggi, bahkan lebih tinggi dari orang-orang di sekitar kamu gitu ya. Jujur dari The Tower aku merasakan energinya, orang yang pernah berkonflik sama kamu ini, kenapa dia sampai sekarang belum mau menegur kamu, belum, ya masih ada perang dingin lah di sini gitu ya. Diem-dieman gitu ya, tidak ada tegur sapa lagi, karena dia belum bisa memaafkan kamu. Entah apa yang terjadi antara kamu dengan orang ini ya guys. Dari dunia pertemanan, circle pertemanan kamu ya, yang tadinya kamu akrab gitu ya, dan pertemanan di kerjaan kamu, tempat kerja kamu, rekan bisnis gitu ya, atau sesama karyawan gitu ya teman-teman.
Dari The Tower, aku juga merasakan energinya sedikit. Beberapa dari kamu ini, kamu orang yang sangat mengejutkan. Kamu suka sekali memberi kejutan gitu ya. Mungkin juga orang ini pernah mendapatkan kejutan dari kamu gitu ya. Kamu suka sekali ngasih surprise lah, tiba-tiba ngasih hadiah, tiba-tiba ngasih oleh-oleh gitu ya, tanpa orang-orang di sekitar kamu ini menduga bahwa kamu orangnya seperti itu gitu ya teman-teman ya. Dari The Fool, kamu orang yang ceria, humoris, konyol banget gitu ya di mata lawan jenis. Mungkin ini ya balik lagi circle pertemanan atau bahkan pasangan kamu ya teman-teman. Soalnya aku lihat dari Knight of Cups dan ada Page of Cups di sini, dan ada King of Cup, King of Coins ya. Ini jelas seseorang yang mencintai kamu, setia sama kamu, menghargai kamu banget gitu ya. Seseorang yang bucin banget sama kamu guys ya. Dari Page of Cups aku rasakan ini pasangan kamu yang bucin banget nih sama kamu gitu ya. Dia dia akan memberikan segala hal untuk kamu, untuk membuktikan cintanya sama kamu, baik kamu divine feminine maupun divine masculine ya guys. Dari The Fool ya, di sini aku rasakan energinya menurut pendapat lawan jenis, kamu orang yang sangat konyol ya, humoris banget, ya nggak bisa diem orangnya gitu ya. Istilahnya apa ya, dimanapun kamu berada, kamu selalu membawa keceriaan. Kamu di lingkungan keluarga kamu, bersama pasangan kamu, bersama PDKT-annya kamu, di lingkungan pekerjaan kamu, pertemanan kamu, ya dimanapun kamu berada, kamu ini selalu bisa menghangatkan suasana. Kamu ini selalu bisa menceriakan suasana yang tadinya mungkin dingin-dingin aja, basi gitu ya. Begitu kamu datang, keadaannya jadi ceria gitu ya teman-teman ya. Terutama lawan jenis yang sering berada di sekitar kamu gitu ya. Ya lebih ke dunia pertemanan sih aku rasakan energinya. Bahkan pasangan kamu juga suka gemes gitu ya. Pasangan kamu suka gemes nih, baik kamu sudah menikah maupun belum, suka gemes dengan kamu yang nggak bisa diem. Kamu disuruh diem tuh nggak bisa gitu, selalu mencari kesibukan gitu. Meskipun pekerjaan kamu yang 1 atau 2 sudah selesai, tapi kamu selalu mencari kesibukan yang lain. Pokoknya yang bisa menghentikan kamu untuk bergerak itu ya cuman kecapean, kelelahan, dan tidur. Mungkin seperti itu ya guys ya. Sangat kreatif, ketawa mulu, ceria mulu, kayak nggak punya masalah di hidup. Padahal siapa sih teman-teman yang nggak punya masalah di hidup ini, tapi kamu terkesan seperti itu ya. Dari Knight of Cups ya, kamu orang yang sangat romantis di mata lawan jenis. Ini lebih ke orang yang lagi dekat sama kamu sih, pendekatan PDKT-annya kamu, pasangan kamu gitu ya teman-teman ya. King of Coins, kamu di mata lawan jenis orang yang sangat mandiri secara finansial, orang yang ya balik lagi ada Five of Swords dan ada King of Coins, pekerja keras, menghalalkan segala cara untuk yang namanya posisi, jabatan, dan cuan ya, keuntungan, uang, segala macam finansial gitu ya. Ya mereka lawan jenis yang ada di sekitar kamu sering melihat bahwa kamu ini memang pekerja keras banget gitu ya. Apapun yang kamu kerjakan itu pasti menghasilkan uang. Kamu sangat mandiri, kamu terlihat tidak membutuhkan orang lain, terlihat dan terkesannya tidak membutuhkan orang lain, terutama lawan jenis ya. Kamu merasa bahwa ada atau tidaknya lawan jenis, pasangan di samping kamu nih kayaknya kamu gak masalah. Terkesannya di mata lawan jenis seperti itu. Mungkin teman kamu gitu ya, mungkin bahkan pasangan kamu ini menganggap bahwa kamu orangnya sangat mandiri. Kamu kadang-kadang tidak membutuhkan bantuan pasangan kamu untuk segala hal. Even itu kerjaan rumah gitu ya teman-teman ya. Tidak membutuhkan orang lain untuk membantu kamu ya. Terutama dalam hal finansial ya. Oh kamu benar-benar secara realitanya memang kamu punya kemampuan untuk mencari uang. Secara finansial kamu tidak usah diragukan lagi. Kamu bahkan bisa memenuhi kehidupan kamu dengan usahamu sendiri, dengan uangmu sendiri gitu ya teman-teman ya. Di mata lawan jenis seperti itu ya. Ini ada Page of Cups. Di mata lawan jenis, balik lagi, mungkin ini teman kamu, mungkin ini pasangan kamu terkesannya memang orang yang sangat mengagung-agungkan cinta. Sangat mengagung-agungkan cinta. Kamu tipe orang yang mungkin di mata lawan jenis ini
everything I do it for you. Kalau kamu sudah jatuh cinta sama seseorang, segala sesuatu pasti akan kamu lakukan. Hati-hati guys, mencintai boleh, tapi jangan melakukan hal-hal yang di luar nalar. Tetap harus pakai intuisi kamu, tetap harus pakai logika kamu gitu ya teman-teman ya. Cintai diri sendiri dulu, baru kamu bisa mencintai orang lain. Jadi kalau misalnya ada yang berbuat tidak baik sama kamu, ya kamu nggak masalah gitu. Kamu nggak masalah, kamu tidak masalah dengan dirimu sendiri, kamu tidak masalah dengan dia meninggalkan kamu, karena kamu mencintai dirimu, kamu tidak mau disakiti gitu ya. Ya ini mungkin seseorang yang pernah deket sama kamu ya, kamu bucin banget, terkesannya seperti itu ya teman-teman ya. Di mata lawan jenis mungkin pasangan kamu saat ini juga beranggapan seperti itu, sama-sama nih ya, dia bucin, kamu bucin gitu. Kalau sama pasangan yang tepat, bucin sih nggak apa-apa ya, untuk pasangan yang tepat ya. Tapi hati-hati kalau kamu mendapatkan pasangan yang kurang tepat ya. Ada unsur pemanfaatan di situ, dia memanfaatkan kebucinan kamu ini ya teman-teman. Jangan ya, hati-hati teman-teman dalam mencintai seseorang ya. Oke, kita cari tahu lagi ya teman-teman, pendapat lawan jenis tentang diri kamu. Di sini ada communication ya, kamu jago ngomong ya. Nggak heran kamu mendapatkan kesuksesan ya guys, gampang mendapatkan relasi untuk bisnis, gampang mendapatkan relasi di dalam pekerjaan kamu gitu ya. Apa yang perlu kamu ketahui? Pilihan 1 tambahannya. Oke, di sini ada communication, di sini ada detoxifying, dan ada problem resolve. Oke, gini teman-teman, menurut pendapat lawan jenis, atau mungkin bahkan kamu sadar ya bahwa kamu punya sifat yang seperti ini mungkin ya teman-teman ya. Communication, kamu memang jago ngomong, kamu tidak heran kamu punya kesuksesan seperti ini. Tidak heran banyak sekali teman-teman kamu yang senang ngobrol sama kamu. Kamu punya skill communication yang cukup baik ya guys. Kamu bisa membuat orang percaya sama kamu. Ya seperti itu ya teman-teman ya. Di sini ada detoxifying. Oke, tadi aku sudah jelaskan bahwa kamu punya intuisi yang cukup tajam dari Ace of Cups ya teman-teman. Kamu tahu banget mana orang-orang yang baik untuk hidupmu, mana yang tidak. Jadi kamu bisa mendetoks dirimu sendiri, bisa tahu nih, bisa memfilter dirimu sendiri, orang-orang yang ada di sekitar kamu, orang-orang yang datang di dalam kehidupan kamu bisa memfilter itu sendiri. Kamu bisa tahu dari hatimu ya, mungkin di sini intuisi kamu yang berkata, mungkin spirit guide kamu, para penjaga kamu yang tujuannya memang baik untuk sama kamu gitu ya, yang sayang kamu, itu kamu bisa menyingkirkan orang-orang yang memang menurut kamu secara intuisi tidak baik untuk hidupmu ya teman-teman ya. Dan harus bisa ya sebenarnya ya, itu gunanya mempertajam intuisi ya teman-teman, supaya kita tidak dimanfaatkan oleh orang lain, terutama orang-orang yang kita tidak terlalu kenal gitu ya. Dari ada problem resolve. Oke, di sini kayaknya aku merasakan energinya karena kamu punya skill communication yang sangat baik juga. Kamu bisa membantu menyelesaikan masalah orang lain, ya. Bisa membantu menyelesaikan masalah orang lain. Ini juga menjadi penyebab kenapa kamu banyak sekali yang suka, ya, sama kamu, berteman sama kamu, bahkan pasangan kamu nyaman banget sama kamu, ya. Kamu tipe orang yang sangat cerdas, sangat pintar. Secara intuisi juga kamu sangat tajam, intuisi dan logika kamu jalan banget, tajam banget. Jadi kamu bahkan bisa menyelesaikan masalahmu sendiri tanpa bantuan orang lain, ya. Teman-teman kamu, keluarga kamu yang cerita tentang masalahnya juga sepertinya sangat nyaman sama kamu. Kamu bisa memberikan solusi terbaik untuk mereka yang masuk akal gitu ya teman-teman ya. Ya ini tidak heran energi yang aku lihat di sini pilihan 1, banyak sekali lawan jenis yang suka sama kamu, teman-teman kamu, pasangan kamu sangat nyaman sama kamu, bahkan banyak sekali lawan jenis yang ingin mengenal kamu lebih jauh, ya teman-teman ya. Pertahankan sifat positif kamu, sisi positif kamu, diambil positifnya, dibuang negatifnya teman-teman, diaminin yang positifnya. Ya, semoga cocok ya, semoga resonates. Bye bye. Hai pilihan kedua, yang memilih pilihan kedua sesuai dengan intuisi kamu ya teman-teman ya. Kita lihat yuk pendapat lawan jenis tentang dirimu. Seperti apa sih kamu di mata mereka? Ini lawan jenis bisa siapa saja ya, bisa pasangan kamu, bisa orang yang lagi pendekatan sama kamu, bisa sahabat kamu, teman-teman kamu, siapapun, yang penting lawan jenis ya. Baik kamu define feminin, kamu define maskulin, kamu laki-laki, kamu perempuan, kamu sudah menikah,
kamu masih sendiri, masih single, bebas ya guys. Setiap orang bebas untuk berpendapat tentang diri kita. Yang tahu kan cuman kita. Ini aku hanya membacakan energi pendapat mereka tentang kamu. Kalau memang nggak sesuai dengan harapan kamu, dengan situasi dan kondisi kamu, ya hanya kamu yang tahu ya. Dengarkan intuisi kamu. Kalau memang di intuisi kamu, di hati kecil kamu berkata bahwa ini bukan kamu banget, nggak sesuai dengan harapan kamu, hasil bacaannya ya sudah. Mungkin saja memang bukan energi kamu yang aku tarik, dan bacaannya mungkin belum untuk kamu gitu ya. Tolong dimaklumi ya guys. Harap bijak dan bersikap dewasa dalam menyikapi setiap tebaran kartunya. Aku akan bacakan apa adanya berdasarkan intuisiku secara random ya. Aku berharap cocok ya sama kamu ya. Kalau nggak cocok jangan terlalu dibawa perasaan ya teman-teman ya. Jangan berikan energi negatif untuk dirimu dan untuk Lance Intuitions. Oke teman-teman, pilihan kedua. Kita lihat pendapat lawan jenis tentang dirimu, baik divine feminine maupun divine masculine. Ada Four of Cups, Ace of Swords, oke. Three of Cups, oke. Four of Wands. Ada Ten of Wands, sorry ya teman-teman ya. Oke, di sini aku kok merasakan energinya ini pendapat lawan jenis ya. Ini dari circle pertemanan kamu ya guys, kayaknya kebanyakan ya. Aku merasakan energinya. Oke, ada Four of Cups. Di sini lawan jenis menganggap kamu orang yang pemilih banget ya. Sebenarnya kamu banyak yang suka nih. Ya, ini mungkin teman-teman kamu ya, yang tahu banget kamu, yang mungkin kamu sering cerita-cerita gitu ya. Kan berteman bukan hanya sesama jenis aja, bukan hanya sama wanita saja atau laki-laki saja. Ini kayaknya kamu orang yang banyak temannya sebenarnya ya. Aku rasakan energi dari Three of Cups ya. Banyak yang suka senang banget berada di sekitar kamu, ngobrol sama kamu. Kamu tipikal orang yang sangat ceria ya. Kamu sering hang out sama mereka gitu. Misalnya ini teman kerja kamu ya, habis pulang kerja kamu sering kopi-kopi bareng, jalan bareng gitu ya. Intinya kamu orangnya sebenarnya orang yang ceria di mata mereka. Kamu orang yang penyayang ya teman-teman ya. Dari Four of Cups dan ada Three of Cups ini pendapat lawan jenis ini adalah seseorang yang teman kamu yang sering kamu ajak curhat ya. Kamu banyak yang suka Four of Cups ya, banyak yang tertarik, banyak yang nyaman sama kamu, banyak yang ingin pendekatan sama kamu, tapi kamu orang yang sangat pemilih banget. Mungkin dia nih yang berpendapat ini ya, temanmu ini sering kasih nasihat sama kamu gitu ya. Apalagi sih yang dipikirin, yang kayak gimana lagi sih yang mau kamu jadikan pacar misalnya, kamu jadikan pasangan gitu. Tapi memang mungkin kamu punya trauma tersendiri di belakang sana dalam hal cinta gitu ya. Jadi kamu banyak milih, banyak mikir. Ujung-ujungnya nggak ada yang kamu pilih. Ya teman-teman, ujung-ujungnya nggak ada yang kamu pilih. Mungkin kamu masih nyaman dengan kesendirian kamu. Kamu mungkin masih dalam proses healing, masih dalam proses menyembuhkan luka hati kamu, kekecewaan kamu atas kegagalan kisah cinta kamu di belakang sana. Mungkin kamu pernah dihianati, mungkin kamu banyak hal ya, hal-hal yang menyakitkan di belakang sana yang membuat kamu menjadi sosok yang seperti ini sekarang. Pemilih, lebih nyaman dengan dirimu sendiri, bahkan mungkin kamu belum siap untuk punya pasangan lagi gitu ya. Itu mungkin yang kamu ceritakan sama orang ini gitu ya teman-teman ya. Ya teman kamu ini pengen yang terbaik untuk kamu sih. Sebenarnya dia bisa menerima alasan kamu, terutama kalau kamu punya background atau masa lalu percintaan yang nggak begitu baik ya guys. Di mata lawan jenis kamu orang yang sangat straight to the forward, apa adanya, sangat jujur dari Ace of Swords ya. Jadi kalau misalnya ada orang-orang yang baperan, sensitif banget kalau ngobrol sama kamu ya misalnya ya. Ada orang-orang yang tidak terlalu mengenal kamu, ngobrol nih sama kamu gitu ya, kayaknya akan gampang sakit hati ya dengan omongan kamu. Kecuali kalau orang-orang yang kenal sama kamu nih teman-teman ya, ya mungkin dia tahu sifat kamu seperti apa ya. Sebenarnya kamu tidak pernah bermaksud buruk sama mereka, sama teman-teman kamu, sama pasangan kamu, sama siapapun itu. Cuman memang gaya kamu nih dari Ace of Swords ya, aku rasakan gaya berbicara kamu memang sangat frontal ya. Kamu tipe orang yang tidak terlalu peduli dengan pendapat orang lain. Bahkan pendapat dari si dia nih, si lawan jenis ini, kamu juga tidak terlalu peduli. Jadi kamu dinilainya memang sama dia nih orang yang sulit untuk dikasih tahu
Orang yang sulit untuk menerima pendapat orang lain. Bahkan ya, aku rasakan energinya. Kamu ada yang sudah menikah di sini teman-teman, dari Four of Wands ya. Ini pendapat dari pasangan kamu kayaknya sudah menikah, kamu sudah bertunangan, intinya kamu sudah punya pasangan yang saling mencintai sih sebenarnya. Ada keseriusan di dalam hubungan ini gitu. Cuman ya namanya pasangan masa nggak boleh berpendapat gitu ya teman-teman ya. Mungkin dia pernah mengungkapkan sama kamu tipe orang yang sulit dikasih tahu, sulit menerima pendapat orang lain, termasuk dari pasanganmu ini ya teman-teman ya. Tapi sebenarnya sisi positifnya kamu dari Ace of Swords, aku rasakan energinya kamu sangat jujur orangnya. Kamu suka, kamu bilang suka, kamu nggak suka ya kamu bilang nggak suka. Kamu nggak ada yang kamu sembunyi-sembunyikan. Itu bukan kamu banget gitu ya teman-teman ya. Dari Ace of Swords kamu dinilai sama lawan jenis, entah itu pasangan kamu, adik kakak kamu, saudara-saudara kamu, teman-teman kamu, atau bahkan pasangan kamu. Ini kamu orang yang sangat pintar. Kamu nggak pernah kehabisan topik untuk berbicara. Kamu senang banget ngobrol. Ada aja yang diobrolin, ada aja yang dikomunikasikan. Ya teman-teman ya. Mereka ini kalau berbicara sama kamu, cerita sama kamu, ini sangat senang gitu, sangat nyaman ya teman-teman. Dari Ace of Swords dan ada Three of Cups, sangat nyaman. Mereka berada di sekitar kamu ya. Kita bicara tentang lawan jenis teman-teman. Mungkin kamu teman bukan hanya perempuan saja, tapi kamu banyak yang suka gitu ya untuk berada di sekitar kamu. Kamu orangnya sangat jujur, clear banget orangnya gitu ya. Sangat frontal sebenarnya. Jadi kalau memang teman-teman kamu sudah mengenal kamu, pasangan kamu sudah mengenal kamu, ya mereka nggak akan membawa hati, nggak dibawa ke hati deh tuh omongan kamu gitu ya. Kecuali kalau memang orang yang baru kenal kamu mungkin akan sebel banget sama kamu ya. Kalau aku lihat dari Ace of Swords ya teman-teman ya. Bahkan aku merasakan kayaknya ada yang mau pendekatan sama kamu, tapi kayaknya agak mikir-mikir ya. Karena dari Ace of Swords aku rasakan energinya kamu terlihat sulit untuk didekati ya orangnya gitu ya. Terlihat sangat sulit didekati gitu ya. Mungkin dia masih mikir-mikir gitu, nggak mau sakit hati kali dengan penolakan kamu mungkin ya. Aku rasakan energinya ada untuk beberapa dari kamu ya, 1 atau 2 orang ya. Ada yang tertarik sama kamu teman-teman. Ada Four of Cups dan ada Ace of Swords ya. Ada yang tertarik sama kamu tapi kayaknya mikir-mikir sih mau deketin kamu. Takut penolakan dari kamu gitu ya. Dari Four of Wands, pendapat lawan jenis ya tadi sudah aku jelaskan. Di sini ada yang sudah berpasangan ya, entah kamu sudah menikah maupun belum. Ini pendapat dia, kamu orang yang sudah mencapai kestabilan dan keseimbangan di dalam hidupmu. Kestabilan dan keseimbangannya itu apa sih? Banyak hal ya teman-teman ya. Secara finansial, secara keduniawian, secara rohani kamu sangat seimbang. Kamu nggak kerja terus tapi kamu lupa beribadah, tidak. Tapi kamu kedua hal itu, duniawi dan spiritualnya kamu ini kamu seimbang ya. Kamu tahu kapan waktunya untuk beribadah, kamu tahu kapan waktunya untuk bekerja keras. Kamu orang yang sangat bertanggung jawab teman-teman. Ada Ten of Swords, Ten of Wands ya. Di sini kamu orangnya sangat bertanggung jawab sekali, pekerja keras sekali. Kamu tidak mau menyusahkan orang lain. Kamu cenderung yang seperti itu. Bahkan pasangan kamu pun merasa salut sama kamu. Salut sekali dia sama kamu, dia bangga sama kamu teman-teman. Tapi ya ada waktunya kamu beribadah, kamu akan fokus dengan ibadahmu. Ada waktunya kamu bekerja, berkarir, kamu akan fokus dengan itu. Jadi ya antara duniawi dengan spiritualnya kamu sama rohaninya kamu ya teman-teman, kamu seimbang ya. Di mata lawan jenis kamu seperti itu. Ini lebih ke pasangan sih ya teman-teman ya. Oke, kita cari tahu lagi pendapat lawan jenis tentang dirimu. Five of Swords, Knight of Coins, The Star, Temperance, dan ada The Devil. Oke. Pendapat lawan jenis tentang dirimu. Aku merasa ada fire sign, Leo, Sagittarius, Aries, ada Pisces, Cancer, dan Scorpio, ada Gemini, Libra, dan Aquarius ya. Apalagi di sini Scorpio ada. Oke, ada sedikit Capricorn, Virgo, dan Taurus ya guys. Di sini ada Five of Swords. Oke. Five of Swords, Knight of Coins. Pendapat lawan jenis tentang dirimu.
Mungkin di sini aku merasakan energi dari lingkungan pertemanan kamu, di kerjaan kamu, di tempat kerja kamu atau rekan bisnis kamu ya teman-teman ya. Kamu akan menghalalkan segala cara untuk mendapatkan apa yang kamu inginkan, posisi, jabatan, keuangan gitu ya teman-teman ya. Yang ada hubungannya dengan financial things, yang ada hubungannya dengan kebanggaan kamu di dalam pekerjaan kamu ya teman-teman ya. Ini mungkin pendapat dari rekan kerja kamu ya, yang tahu banget kamu orangnya kayak gimana di lingkungan pekerjaan ya guys. Kamu pendapat dia ini, kamu ya menghalalkan segala cara untuk mendapatkan apa yang kamu inginkan gitu ya. Mungkin ini saingan bisnis kamu, mungkin ini saingan di dalam pekerjaan kamu kalau kamu bekerja di suatu perusahaan gitu ya teman-teman ya. Ini pendapat mereka, ini pendapat dia. Kamu orang yang seperti itu atau tidak? Coba kamu berkaca dengan dirimu sendiri, kamu berbicara dengan dirimu sendiri, apakah kamu orang yang seperti itu? Hanya kamu yang tahu ya guys. Aku hanya membacakan setiap tebaran kartunya ini apa adanya. Diambil yang positifnya, diaminin yang positifnya, dibuang yang negatifnya ya. Oke, tapi memang dari Knight of Coins aku merasakan energi kamu memang pekerja keras banget. Kamu orang yang sangat peduli dengan kemandirian finansial kamu. Kamu orang yang sangat peduli dengan bisnis kamu, karir kamu, apapun pekerjaan kamu ya guys ya di sini ya. Tapi dimanapun kita berada dalam hal pekerjaan ya teman-teman, pasti ada aja yang suka dan tidak suka sama kita toh. Di sini dari Five of Swords aku rasakan energinya dia mungkin rival kamu, mungkin rekan bisnis kamu, mungkin teman-teman satu pekerjaan kamu yang merasa bahwa kamu adalah saingan terberatnya mereka. Jadi mereka berpendapat seperti itu tentang dirimu ya teman-teman. Apalagi di sini ada The Star ya. Kamu memang dikagumi banyak orang. Bahkan hasil pekerjaan kamu, apapun yang kamu lakukan ini sangat berharga di mata orang lain. Apapun yang kamu lakukan, tindak tanduk kamu ini, kamu menjadi pusat perhatian dari The Star ya. Kamu terkenal, kamu banyak yang mengagumi, kamu banyak yang mengakui bahwa kamu punya energi positif, kamu punya vibrasi yang positif gitu ya. Jadi ada aja yang iri sama kamu mungkin ya teman-teman ya. Mungkin pekerjaan kamu memang ada kaitannya dengan banyak orang gitu ya. Mungkin kamu social influencer, mungkin kamu ya pekerjaan yang memang melibatkan banyak orang sih, dan orang-orang ini mengakui hasil kerja kamu itu bagus. Kamu orang yang sangat qualified gitu ya teman-teman ya. Bahkan di mata lawan jenis banyak sekali yang ingin mendekati kamu. Kamu dinilai sosok yang sangat seksi secara fisik ya teman-teman ya. Dari The Star, Temperance, dan ada The Devil. Ya, aku merasakan energi ada lawan jenis yang ingin mendekati kamu, baik divine feminine maupun divine masculine ya guys. Di mata lawan jenis kamu secara fisik sangat menarik, sangat indah dari atas ke bawah gitu ya, dari ujung rambut sampai ujung kaki gitu ya. Kamu orang yang sangat merawat tubuhmu, menjaga kesehatan tubuhmu gitu ya. Di mata lawan jenis kamu sangat menarik ya teman-teman ya. Mungkin pada kenyataannya memang kamu suka olahraga, kamu suka nge-gym gitu ya. Seperti itu, kamu sangat menjaga keindahan rambutmu, kulitmu gitu ya. Dan banyak sekali lawan jenis yang mengagumi kamu, bahkan ingin mengikat kamu. Hati-hati teman-teman, di sini ada seseorang yang tertarik banget sama kamu tapi lebih ke secara fisik ya, dari The Devil ya. Hati-hati, orang ini sangat posesif, punya sifat yang sangat posesif, punya sifat yang cukup toksik. Aku rasakan energinya. Hati-hati teman-teman ya. Ya, kamu orang yang sangat sabar, kamu penuh cinta, kamu romantis dari Temperance ya. Ini lebih ke pasangan kamu mungkin ya, ada Four of Wands, ada Temperance ya. Ini adalah pasangan kamu. Dia berpendapat bahwa ya memang kamu adalah pasangan yang patut untuk dijaga. Kamu adalah pasangan yang sangat romantis, dia sangat mencintai kamu gitu-gitu ya teman-teman ya. Kamu orang yang sabar gitu ya, kamu orang yang apa adanya gitu. Ya, itu pendapatnya dia ya, pasangan kamu ya teman-teman ya. Dia sangat ingin melindungi kamu, aku rasakan energinya. Dia dari Temperance dan ada The Devil, dia ini sangat ingin mengikat kamu ya, pasangan kamu, tidak ingin kamu kemana-mana. Pokoknya dia hanya ingin kamu yang
hanya ingin kamu gitu. Dia tidak pernah mau bisa lepas dari kamu, tidak bisa jauh-jauh dari kamu gitu ya. Ya mungkin pasangan kamu ini sangat nyaman sama kamu, menurut dia secara fisik itu kamu udah kriterianya dia banget gitu mungkin ya, seperti itu teman-teman ya. Kamu seksi, kamu menawan, kamu menarik, inner beauty-nya kamu keluar banget di mata pasangan kamu gitu, bahkan di mata lawan jenis yang lain. Makanya itu aku lihat kamu kayaknya banyak yang ingin mendekati, banyak yang kagum sama kamu, ingin kenal kamu lebih jauh ya teman-teman ya. Oke, kita lihat lagi pilihan kedua, pendapat lawan jenis tentang dirimu. Dari The Devil aku rasakan energinya ada lawan jenis yang menganggap bahwa kamu ini orang yang sangat posesif ya guys, orang yang sangat posesif, balik lagi dan sangat toksik gitu di mata mereka. Mungkin ini pendapat dari orang-orang yang kurang menyukai kamu ya teman-teman, lawan jenis yang kurang menyukai kamu. Dari Five of Swords dan ada The Devil ya, menurut pendapat mereka ya kamu orang yang orang yang toksik untuk hidup mereka, saingan banget deh untuk mereka gitu, saingan terberat mereka. Terus ada juga yang berpendapat bahwa dari The Devil ini, bahwa kamu ini memang orang yang sangat posesif ya, posesif dalam hal cinta, dalam hal apapun yang ada di dalam hidupmu gitu ya, menghalalkan segala cara untuk mendapatkan apa yang kamu inginkan gitu ya teman-teman ya. Oke, di sini ada spirit guides ya. Tadi aku rasakan energinya di sini memang kamu sangat dekat dengan spirit guides-nya kamu. Kamu ada Four of Wands ya, lumayan dekat dengan pencipta. Kamu sangat percaya dengan penciptamu, kamu sangat mencintai penciptamu, kamu sangat percaya dengan spirit guides kamu. Kamu sering kamu sering bermeditasi, kamu mungkin mengerti tentang spiritual dan supranatural, kamu bisa berbicara dengan para penjagamu ya, karena di sini aku lihat ada ancestor ya, ada spirit guides, ada ancestor ya. Ini orang sosok-sosok yang menjaga kamu ya. Kamu intuisinya tajam banget, jadi kamu bisa tahu mana yang baik untuk kamu, mana yang tidak baik untuk kamu, siapa-siapa aja yang layak untuk diperjuangkan, siapa-siapa saja yang tidak layak untuk diperjuangkan gitu ya. Dalam hal pertemanan, cinta, bisnis, karir, apapun itu teman-teman ya, kamu sangat dekat dengan penciptamu. Kamu mengerti tentang dunia spiritual dan supranatural gitu ya teman-teman. Gak heran kamu bisa tahu spirit guides kamu dan ancestormu ya. Oke, di sini ada detoxifying-nya, balik lagi ya. Detoxifying di sini balik lagi, kamu bisa menyembuhkan dirimu sendiri dengan bantuan para penjagamu tentu saja ya, spirit guides kamu, juga ancestor kamu gitu. Sosok-sosok yang mencintai kamu, sosok-sosok yang tulus memberikan cintanya sama kamu gitu ya. Jadi kalau kamu merasakan sedih, kecewa, kamu bisa menyembuhkan dirimu sendiri, menyembuhkan hatimu sendiri. Bahkan orang-orang yang datang di dalam kehidupan kamu, baru atau lama ya teman-teman, kamu tahu banget nih siapa yang memanfaatkan dirimu, siapa yang tulus, murni rasa sayang dan cintanya sama kamu. Kamu akan dengan tega meninggalkan situasi yang toksik, orang-orang yang toksik, yang memang secara intuisi berkata bahwa itu harus ditinggalkan. Kamu akan tegas meninggalkan hal-hal yang toksik untuk dirimu gitu ya teman-teman ya. Oke, itu pendapat lawan jenis tentang dirimu. Pertahankan sifat-sifat positifmu teman-teman. Hanya kamu yang tahu apakah kamu seperti itu, seperti pendapat mereka. Hanya kamu yang tahu. Ya, semoga cocok, semoga resonate. Tolong dimaklumi kalau memang gak cocok ya, jangan dipaksakan. Bye-bye. Halo, pilihan ketiga yang secara intuisi memilih pilihan ketiga. Kita lihat apa sih pendapat lawan jenis tentang dirimu, teman-teman. Ini lawan jenis bisa siapa saja ya, bisa pasangan kamu, nggak melulu pasangan ya, bisa saja orang yang lagi pendekatan sama kamu, mungkin juga pasangan kamu, mungkin orang tua kamu, adik kakak kamu, teman-teman kamu, sahabat kamu, siapapun itu. Ya, teman-teman, kalau memang secara intuisi, secara hati kecil kamu merasakan bahwa ini bukan kamu banget nih, energinya bukan kamu banget nih, tidak sesuai dengan situasi dan kondisi kamu, tidak sesuai dengan harapan kamu, ya jangan dipaksakan. Ya, teman-teman, kalau memang nggak cocok dari awal, jangan dipaksakan. Ya, kemungkinan besar memang bukan energi kamu yang aku tarik ya, teman-teman ya. Tolong dimaklumi, tolong dimaafkan. Aku nggak mungkin bisa menarik energi kamu seluruhnya di luar sana, yang jujur aku nggak tahu seberapa banyak ya yang menonton videoku teman-teman, banyakkah, dikitkah, aku nggak tahu ya. Aku akan bacakan setiap energi kartunya apa adanya,
berdasarkan intuisiku secara random. Aku berharap cocok ya untuk kamu, setidaknya satu atau dua hal gitu ya. Ambil positifnya dan dibuang negatifnya. Kalau memang nggak cocok, jangan terlalu dibawa perasaan. Jangan berikan energi negatif untuk dirimu dan untuk Lance Intuitions. Oke teman-teman, baik Divine Feminine, Divine Masculine, hai kamu. Baik kamu laki-laki maupun perempuan, sudah berpasangan maupun masih single, bebas. Bebas banget, general banget ini pembacaannya, umum banget teman-teman ya. Jadi hanya kamu yang tahu apakah energi kamu ini terbaca atau tidak ya. Oke, pendapat lawan jenis tentang dirimu, pilihan ketiga apa sih? Oke. Wah, Queen of Cups. Oke. The Empress, oke, kamu intuisinya tajam banget ya. Kamu punya energi feminin yang sangat kental di sini. Seven of Cups, banyak sekali pilihan, banyak yang suka, banyak mimpinya, banyak fantasinya, kamu masih banyak yang ingin diraih ya. Ada Seven of Coins, ada King of Cups. Oke, di sini ya kayaknya yang pendapat lawan jenis di sini kayaknya pendapat dari pasangan kamu ya. Entah kamu pendekatan, entah kamu masih pacaran atau kamu sudah menikah ya. Di sini kayaknya ada pendapat dari pasangan kamu. Oke, kita buka semuanya dulu ya. Ada Eight of Coins. Oke, ada Knight of Wands. Judgment. Seven of Coins sampai 2 kali. Kamu pekerja keras ya, kamu orang yang sangat sabar. Palace of Swords. Oke. Ada energi Taurus, Capricorn, Virgo. Ada Pisces, Scorpio, Cancer. Di sini ada Aries, Leo, Sagittarius. Ya, ada Libra, Gemini dan Aquarius. Oke. Queen of Cups dan King of Cups. Ini kayaknya pasangan kamu, guys ya. Kamu sudah punya pasangan yang memilih pilihan ketiga. Menurut lawan jenis Queen of Cups, kamu orang yang Queen of Cups dan ada di Empress ya. Kamu sudah berumah tangga, kamu sudah punya anak kayaknya nih yang memilih pilihan ketiga nih, ada yang sudah berumah tangga. Kamu sosok yang sangat penyayang sekali, keibuan sekali, meskipun kamu laki-laki ya. Kita tidak bicara gender di sini, tapi intinya kalau kamu laki-laki, kamu punya sifat yang sangat keibuan sekali. Kamu suka merawat, kamu suka keindahan, bukan hanya merawat anak ya, tapi kamu suka merawat tanaman, kamu punya kelembutan gitu ya teman-teman ya. Sisi feminin kamu lumayan besar ya, meskipun kamu maskulin gitu ya. Tapi kita ini kan punya sisi feminin dan maskulin ya guys. Tapi di sini kita tidak bicara gender ya. Menurut lawan jenis kamu punya sisi feminin yang sangat kuat sekali. Kamu orang yang sangat lembut sekali, dewasa sekali, intuitif banget gitu ya. Kayaknya orang kalau lawan jenis nih kalau mau deket kamu nih kayaknya ingin mencintai, ingin memeluk gitu ya. Karena pembawaan kamu sangat feminin sekali teman-teman ya. Lembut sekali, kamu tulus sekali ya, tipikal orang yang sangat tulus ya. Kalau mencintai seseorang dari Queen of Cups dan ada King of Cups ya, kamu kalau mencintai seseorang nih sangat dalam, tapi sangat sensitif juga. Jadi kalau merasakan kesedihan, kekecewaan itu cenderung kamu pendam dalam hati ya. Setiap orang bisa dengan bebas, dengan leluasa mengungkapkan kegembiraannya, tapi agak sulit untuk kamu untuk mengungkapkan kekecewaan dan kesedihan kamu. Kamu tipikal pemendam perasaan kecewa, pemendam perasaan sedih kamu gitu ya teman-teman ya. Dan mungkin ini lawan jenis mungkin pasangan kamu atau teman kamu yang tahu banget kamu ya teman-teman ya. Kamu orangnya sangat sensitif, mudah terluka. Jadi bahkan dalam dunia pertemanan ini, kalau yang kenal kamu banget nih, hati-hati banget ya kalau ngomong sama kamu nih gitu ya. Kamu orang yang gampang terluka, sensitif banget hatinya gitu ya, mudah tersinggung ya. Menurut lawan jenis kamu seperti itu. Tapi tersinggungnya kamu ini tidak kamu bicarakan secara frontal, tapi kamu pendam dalam hati gitu ya teman-teman ya. Ya intuitif banget, kamu dekat dengan pencipta, kamu tipikal orang yang gak terlalu banyak bersosialisasi, nggak terlalu banyak ngomong gitu ya. Dari di Empress aku rasakan energinya, meskipun banyak sekali orang yang senang berada di sekitar kamu, bergaul sama kamu, berteman sama kamu, bahkan ingin dekat sama kamu ya. Tapi kayaknya kamu bukan tipikal orang yang gampang jatuh cinta
ya. Kamu tipikal orang yang sangat setia menurut pasangan kamu nih kayaknya ya teman-teman ya. Atau mungkin teman kamu yang tahu kisah cinta kamu tipikal orang yang sangat setia sebenarnya sama pasangan kamu, terutama kalau kamu sudah jatuh cinta banget gitu ya teman-teman. Ya, dari Seven of Cups, kamu sebenarnya banyak pilihan, kamu banyak yang suka, tapi karena tipe setianya kamu ini, kamu jadi kalau sudah menjatuhkan kepada pilihan kamu, ya itulah yang kamu cintai. Kalau meskipun nih kamu terluka, kamu kecewa sama pasangan kamu, ya kamu tidak mudah berpindah ke lain hati. Kamu butuh waktu untuk healing, kamu butuh waktu untuk menyembuhkan dirimu, baru kamu siap sampai akhirnya kamu siap lagi untuk menerima cinta yang baru. Seperti itu ya teman-teman, kamu gak mudah jatuh cinta. Teman kamu, pasangan kamu ini tahu banget tentang kamu, mungkin dia menilai kamu diam-diam gitu ya teman-teman ya. Oke, dari Seven of Coins sampai 2 kali di sini kamu tipe orang yang sangat sabar banget teman-teman. Udah lembut, keibuan, sabar gitu ya. Sabarnya ini bukan dalam hal kisah cinta saja, tidak. Tapi di dalam setiap sisi kehidupan kamu. Kamu dalam menghadapi masalah-masalah hidupmu, baik itu ringan maupun berat, kamu orang yang sangat sabar menghadapinya, sangat ikhlas ya teman-teman ya. Dalam meniti karir kamu juga, entah kamu berbisnis, entah kamu memang seorang karyawan, kamu orang yang sangat sabar meniti kemandirian kamu secara finansial, meniti karir kamu, seperti itu ya teman-teman ya. Kalau kamu berbisnis ya, aku rasakan energinya, kayaknya kamu ada yang berbisnis di sini ya teman-teman, berwira swasta, mungkin kamu kurang suka bekerja di bawah pengawasan orang lain mungkin gitu ya. Kamu sangat sabar sekali, kamu sangat yakin bahwa apa yang kamu tanam akan berbuah hasil yang sesuai dengan ekspektasi kamu gitu ya. Hanya dibutuhkan kesabaran, keuletan menurut kamu seperti itu ya teman-teman, karena di sini ada Eight of Coins. Memang kamu orangnya ulet banget, pekerja keras banget, fokus banget, kreatif banget ya teman-teman ya. Dalam pekerjaan kamu, dalam karir kamu, apapun karir kamu yang kamu pilih ya teman-teman, entah kamu berwira swasta, entah kamu memang bekerja di dengan orang lain gitu ya. Pokoknya intinya kamu sangat fokus dengan pekerjaan kamu, dengan finansial kamu. Kamu sangat bertanggung jawab ya, orang yang sangat bertanggung jawab gitu. Mungkin ini penilaian dari bos kamu, rekan kerja kamu, rekan bisnis kamu gitu ya. Kamu orang yang bisa dipercaya kayaknya dalam hal bisnis, pekerjaan gitu ya. Namanya rekan kerja, rekan bisnis itu kan bukan hanya dari sesama jenis saja gitu teman-teman ya, yang satu gender aja, tidak. Kamu mungkin satu pekerjaan dengan banyak teman gitu ya, yang banyak karakternya, yang ada laki-laki, ada perempuan gitu ya. Kan kamu nggak tahu pendapat mereka tentang kamu gitu ya. Ya seperti inilah pendapat mereka dari Knight of Wands ya. Kamu orang yang sangat ulet, kamu nggak bisa diem, kamu istilahnya apa ya, dari Knight of Wands kamu memang pekerja keras banget teman-teman, mengerti tentang spiritual, bahkan mungkin ketertarikan ke arah situ juga ada dari Knight of Wands ya. Pendapat lawan jenis tentang kamu, kalau kamu single nih ya, ini mungkin dari seseorang yang pernah kamu ghosting, pernah pendekatan sama kamu gitu ya, tapi tiba-tiba kamu ngilang ya. Aku rasakan energinya dari Knight of Wands. Jujur ada rasa sakit hati yang dia rasakan sama kamu, karena mungkin dia udah jatuh cinta sama kamu, dia udah apa ya, dia sudah menunggu waktu untuk menyatakan cintanya sama kamu, tiba-tiba kamu ngilang. Kamu dianggap player, kamu tidak bisa setia, kamu belum siap untuk berkomitmen ya. Dari Seven of Cups dan ada Knight of Wands ya, kamu tipikal orang yang belum siap untuk berkomitmen. Ya mungkin banyak hal ya teman-teman, mungkin kamu punya kisah cinta di belakang sana yang kurang mengenakan, merasa tersakiti mungkin, makanya kamu sekarang memutuskan untuk single dulu deh. Baik kamu single parent, kamu pernah berumah tangga, karena aku merasakan dari The Empress di sini kamu single parent ya. Ada beberapa dari kamu yang menonton videoku ini single parent, ada yang tertarik sama kamu guys, bahkan mungkin sudah sempat pendekatan sama kamu tapi kamu menghilang kamu sulit dihubungi gitu ya. Ada perasaan marah dari dia, merasa bahwa kamu memang seseorang yang memang tidak bisa dipercaya, belum apa ya, belum siap untuk berkomitmen lagi gitu ya. Apalagi kalau kamu pernah berumah tangga, merasakan sakit hati di situ, merasakan kekecewaan yang amat sangat di situ, mungkin ya kamu nggak mudah ya untuk menetapkan pilihan dengan secepat itu ya. Meskipun banyak yang suka sama kamu ya guys, tapi kamu mungkin
ya deket-deket aja gitu ya, jalan sana jalan sini untuk pendekatan sana pendekatan sini, tapi kamu belum memutuskan untuk menetapkan pilihan deh. Ini ada salah satu dari mereka yang sebenarnya jatuh cinta sama kamu tapi merasa kecewa sama kamu karena kamu menolak dia, bahkan ngeghosting, tiba-tiba ngilang aja gitu ya teman-teman. Judgment ya, ini dari lingkungan pekerjaan dan keluarga ya, aku rasakan energinya ini. Mereka yang berada di sekitar kamu, dimanapun kamu berada, lawan jenis ya, kita bicara tentang lawan jenis, ini nyaman banget sih sama kamu ya. Dari judgment aku rasakan energinya ada kenyamanan yang mereka dapatkan dari dirimu. Kamu punya vibrasi yang sangat positif, sangat membangun, kamu enak diajak curhat, kamu enak diajak bicara. Bahkan ini dari pasangan kamu juga ya teman-teman ya, mereka bisa nyambung banget deh kalau ngobrol sama kamu gitu ya teman-teman. Dimanapun keberadaan kamu pasti dicari nih sama mereka nih ya, entah itu dari pertemanan kamu, kalau pasangan pasti nyari kamu ya, keluarga kamu, kalau kamu nggak hadir gitu ya di tengah-tengah mereka, pasti kamu dicari nih. Dari judgment aku rasakan energinya ya, seperti tadi aku jelaskan, kamu pembawaannya tenang. Namanya manusia itu ada sisi positif dan ada sisi negatifnya ya teman-teman ya. Tapi ini kayaknya dari judgment aku rasakan energinya kamu positif banget di mata lawan jenis, siapapun itu ya. Pembawaan kamu sangat tenang, sangat dewasa. Terutama pasangan kamu ini sangat nyaman berada di dekat kamu. Dia mau curhat apa aja, dia mau cerita apa aja, itu merasa bebas ya, mau bercerita apa aja gitu. Dia mau mengeluh, dia mau nangis gitu ya. Kamu seperti tidak akan menghakimi mereka yang cerita ke kamu ya, terutama pasangan nih dari judgment ya teman-teman ya. Palace of Swords. Oke, di mata lawan jenis kamu adalah sosok baik divine feminine maupun maskulin ya teman-teman. Sosok yang sangat pintar, sangat straight to the forward, sangat apa adanya, sangat jujur. Jadi lawan jenis ini kalau berada di sekitar kamu ini tidak pernah ragu dengan kejujuran kamu sih sebenarnya. Cuman kalau mereka kurang mengenal kamu ya pasti akan sakit hati ya sama sikap kamu yang seperti ini gitu ya teman-teman ya. Kalau yang baru kenal kamu, yang tidak terlalu mengenal kamu, ini kayaknya kamu orang yang sulit didekati. Terutama lawan jenis nih kalau mau melakukan pendekatan sama kamu udah keburu minder duluan, udah keburu malas duluan mungkin ya. Lawan jenis yang mau mendekati kamu atau orang yang mau berteman sama kamu tapi apa ya, baru gitu ya, kurang mengenal kamu nih kayaknya males ya kalau mau ngomong sama kamu. Karena kamu terkesan orang yang sangat judes, sulit untuk didekati gitu ya. Ngomongnya tuh terkesan frontal, apa adanya, juga minder atas kecerdasan kamu. Kamu di sini aku merasakan energi dari Palace of Swords, kamu pinter banget di mata lawan jenis. Minder duluan nih yang mau deketin kamu teman-teman. Kamu terkesan memang orang yang sangat mandiri banget deh gitu ya. Dan memang ada beberapa dari mereka yang berpendapat bahwa kamu tipe orang yang sulit untuk menerima pendapat orang lain. Sulit untuk menerima pendapat orang lain. Jadi ya mau-maunya kamu suka kamu bilang suka, kamu nggak suka ya kamu bilang nggak suka gitu ya. Jadi apapun pendapat mereka di luar sana tentang kamu, baik lawan jenis maupun teman-teman kamu yang sama kamu gitu ya, sesama jenis maksudnya, ini kayaknya memang kamu sulit sekali dibilangin. Kamu terkesan orang yang egois, sulit menerima pendapat orang lain. Yang akan kamu pakai di dalam hidupmu adalah ya pendapat kamu sendiri gitu ya, pola pikir kamu sendiri gitu ya, yang sesuai dengan logika kamu sendiri kayak gitu ya teman-teman ya. Tapi memang kamu peduli banget dengan pendidikan, kamu orang yang sangat smart banget, pinter banget, cerdas banget gitu ya. Bahkan rekan kerja kamu ini merasa bahwa kamu memang saingan terberat mereka. Kita bicara lawan jenis ya guys. Kita kan bekerja bukan hanya sesama perempuan saja, sesama laki-laki saja, tidak gitu kan. Terutama di lingkungan pekerjaan, circle pertemanan itu kan kalau bisa kan ya membaur aja, laki-laki perempuan gitu ya teman-teman, selama masih dalam batas kesopanan gitu. Tapi mereka yang berada di sekitar kamu, lawan jenis ya,
Ini menganggap kamu memang saingan terberat mereka dalam hal pekerjaan. Kalau memang ini bisnis, kalau memang ini apapun pekerjaan dan karir kamu ya, rekan bisnis kamu, mungkin rekan kerja kamu di kantor kamu gitu misalnya teman-teman, kamu saingan terberat mereka sih, gitu ya. Aku rasakan energinya, karena kamu orang yang sangat ulet, aktif, kreatif, kamu punya kecerdasan, udah lengkap banget deh gitu ya. Nggak heran mereka menganggap bahwa ya kamu saingan terberatnya mereka lah dalam mengincar suatu jabatan, suatu posisi, suatu bisnis gitu ya teman-teman ya. Kamu orang yang sangat jujur, kamu orang yang bisa dipercaya, kamu orang yang sangat setia. Ini mungkin pendapat dari pasangan kamu ya, dia tahu bahwa kamu orang yang setia. Tadi sudah aku jelaskan di awal ya guys, seperti itu. Ini aku random banget ya. Ini apapun energi yang masuk di intuisiku ini aku bacakan secara random banget. Coba kamu disesuaikan dengan situasi dan kondisi kamu sendiri teman-teman. Diambil yang resonate-nya. Ya kalau memang nggak ada yang resonate sama sekali ya sudah, jangan dipaksakan ya. Itu pendapat lawan jenis tentang dirimu ya, baik perempuan maupun laki-laki ya teman-teman ya. Oke, pilihan ketiga kita cari tahu lagi pendapat lawan jenis tentang dirimu. Apa sih yang perlu kamu ketahui? Pilihan ketiga. Oke, pilihan ketiga, apa sih yang perlu kamu ketahui? Ya bisa saja, anggap saja ini mungkin saran atau apapun itu ya. Ambil yang positifnya teman-teman. Di sini ada meditation, ya. Di sini ada live in the present, dan ada physical ability. Oke, teman-teman, seperti tadi aku jelaskannya di awal. Kayaknya aku tadi sudah spill ya, sudah sebutkan sedikit ya, bahwa kamu mengerti tentang spiritual dan supranatural. Mata ketiga kamu mungkin sudah terbuka, teman-teman ya, dari judgment aku merasakan energinya. Bahkan indera keenam kamu mungkin sudah mulai tajam, teman-teman. Kamu sering menghabiskan waktu untuk berkontemplasi, bermeditasi, berdoa. Itu yang semakin mempertajam mata ketiga kamu, intuisi kamu. Kamu semakin bisa merasakan energi alam semesta, kehadiran spirit guide kamu, bahkan kamu bisa ngobrol sama mereka, kamu bisa berkomunikasi sama mereka gitu ya teman-teman ya. Ya kamu kayaknya memang suka meditasi ya. Mungkin orang-orang yang kenal kamu banget nih, lawan jenis yang kenal kamu banget ini sering memberikan waktu kamu untuk sendiri. Kamu sering meminta pengertian mereka ketika kamu ingin bermeditasi, berdoa, berkontemplasi, kamu ingin sendiri, mereka sering memberikan waktu itu untuk kamu ya teman-teman ya. Ada live in the present. Kamu tipikal orang yang nggak mau ribet-ribet mikirin kedepannya harus gimana gitu ya. Kamu tipikal orang yang mungkin di mata lawan jenis kamu terkesannya memang nikmati dulu, jalani hari ini. Kedepannya ya tetap dijalani, tetap semangat, bawa doa gitu ya. Tapi kamu tidak mau terlalu pusing memikirkan ke depan harus seperti apa, ke depannya akan seperti apa kayak gitu. Kamu bukan tipikal orang yang mau ribet-ribet mikirin hal-hal seperti itu. Kamu menjalani apa yang harus kamu jalani saat ini dulu gitu ya teman-teman ya. Kamu seperti itu terkesannya ya di mata mereka lawan jenis ini. Di sini ada physical ability ya. Ya tadi aku sudah jelaskan, kamu kayaknya ada meditation, ada physical ability. Di sini juga ada temperance ya, ada Queen of Cups. Ini intuisi kamu sangat-sangat tajam teman-teman. Kamu bahkan sudah mengerti tentang orang-orang awam tidak tahu. Mata ketiga kamu sudah mulai terbuka, sixth sense-nya kamu sudah mulai tajam satu persatu gitu ya. Intuisi kamu apalagi tajam banget gitu ya kamu, dan kamu tipikal orang yang percaya dengan intuisi kamu. Ya, kamu bisa tahu mana orang-orang yang baik untukmu, mana orang-orang yang layak untukmu, layak diperjuangkan, mana hal-hal yang layak untukmu gitu. Dan kamu akan meninggalkan situasi-situasi yang menurut intuisi kamu tidak baik untuk kamu. Kamu akan sangat tega meninggalkan situasi yang tidak membuat kamu nyaman, tidak membuat kamu bahagia gitu ya teman-teman ya. Pertahankan sisi positif kamu teman-teman, dibuang yang negatifnya ya, diaminin yang positifnya. Semoga cocok ya. Ini pendapat lawan jenis tentang dirimu. Lawan jenisnya bisa siapa saja, kamu tinggal sesuaikan dengan situasi dan kondisi kamu. Di sini sih kayaknya lawan jenis ada sosok orang tua, ada sahabat, ada di circle pertemanan kamu, pekerjaan maupun yang sering ngobrol sama kamu, sering curhat sama kamu gitu ya. Bahkan di sini ada dari seseorang yang menganggap kamu saingan terberatnya dia kali ya dalam hal pekerjaan gitu ya. Oke, pilihan ketiga, tolong dimaklumi kalau nggak cocok, jangan dipaksakan, tolong
dimaafkan ya. Kalau memang nggak cocok ya tolong dimaafkan. Bye bye.